Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri perkuliahan Soft Computing bersama saya, Muhammad Fahri. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu metode dari soft computing, yakni neural networks. Nah, pada video yang lalu, kita pernah membahas bahwasanya neural networks ini merupakan salah satu teknik yang ada di soft computing dan juga di machine learning. Yang mana kita tahu bahwa soft computing ini dan juga machine learning merupakan bagian dari suatu wadah besar yang disebut dengan artificial intelligence. Ya. Nah, di sini neural networks atau jaringan saraf tiruan merupakan suatu teknik yang sama-sama dimiliki oleh machine learning dan juga oleh soft computing. Ya. Jadi dia ada di area irisan. Nah, menariknya di sini, neural networks ini berbeda dengan fuzzy logic yang pernah kita bahas sebelumnya. Ya, oke, kita akan perlihatkan seperti apa kemampuan dari neural networks ini. Nah, di sini kemampuan neural networks yang pertama adalah classification. Jadi, neural networks atau jaringan saraf tiruan ini mampu melakukan klasifikasi data. Ya, misalkan begini, mengklasifikasikan mana email yang spam dan mana email yang bukan spam. Atau misalkan mengklasifikasikan ya berita berdasarkan jenis-jenisnya. Ada berita politik, berita pendidikan misalnya, berita ekonomi ya dan seterusnya. Ya. Nah, jadi mengelompokkan berdasarkan kategori-kategori. Nah, yang kedua, kemampuan dari neural networks ini adalah melakukan prediction atau prediksi, yakni memperkirakan suatu nilai. Misalkan ya, memprediksi suhu ya, memprediksi harga emas misalnya atau memprediksi harga rumah ya, harga jual rumah misalnya. Nah, prediksinya akan dilakukan berdasarkan parameter-parameter tertentu ya. Nah, bedanya dengan klasifikasi ya. Kalau klasifikasi ya outputnya berupa kategori-kategori ya, kelompok-kelompok. Sedangkan prediksi outputnya berupa sebuah bilangan, sebuah nilai ya, nilai perkiraan ya, nilai prediksi. Nah, yang ketiga, kemampuan neural networks adalah clustering, yakni pengelompokan. Nah, apa bedanya clustering dengan klasifikasi? Nah, kalau pada klasifikasi, kelompok atau kategorinya sudah jelas, sudah ditentukan. Ya, misal tadi ada berita politik, ya ekonomi, olahraga, dan seterusnya. Nah, kalau di clustering, kategori-kategori ini belum ada dan belum bisa ditentukan. Ya, nah jadi nanti neural networks akan mengelompokkan data-data berdasarkan kemiripan data tersebut. Nah, akan tetapi di video ini kita hanya akan fokus membahas dua yang pertama saja, yakni klasifikasi dan prediksi. Nah, sekarang untuk lebih memahami apa itu klasifikasi, kita lihat beberapa contoh berikut ini ya. Nah, salah satu penggunaan dari teknik klasifikasi dengan jaringan saraf tiruan adalah untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan ya email ya berdasarkan kontennya ya, mana email yang spam, yakni email yang sampah gitu ya, biasanya berisi penipuan, iklan dan yang nggak jelas begitu ya. Nah, dan juga mengklasifikasikan mana email yang memang email yang benar gitu ya, yang bukan spam ya. Nah, contoh yang kedua, nah teman-teman pasti sering melihat benda ini ya, terutama di masa pandemi ini. Namanya Genus C19 ya, yakni sebuah alat yang diciptakan oleh UGM yang bisa dipakai untuk mengklasifikasikan ya, apakah seorang pasien itu positif COVID ataukah dia negatif COVID. Nah, mengklasifikasikan ya, apakah si A itu positif atau negatif COVID-19. Nah, ada kategorinya di situ. Ini klasifikasi. Contoh yang ketiga misalnya pengenalan wajah ya. Nah, pengenalan wajah ini merupakan salah satu dari contoh teknik klasifikasi ya. Misalkan ya, kita membedakan, oh ini wajah si A, ini wajah si B, ini wajah si C. Nah, itu adalah contoh dari klasifikasi, mengelompokkan ya berdasarkan kategorinya. Kategori di sini adalah orangnya, personnya ya. A, B, C ya, si A, si B, si C. Nah, contoh lain misalkan pengenalan ucapan ya.
Jadi komputer itu kan bisa mengenali ucapan kita gitu ya. Dan juga merupakan contoh dari klasifikasi. Ya, dia bisa membedakan, oh ini huruf A, oh ini fonem huruf apa misalnya. Oh ini dia mengucapkan kata X, ya kata A, kata B, kata C begitu ya. Nah, jadi itu bagian dari klasifikasi juga. Nah, di sini jadi yang perlu ditekankan adalah output dari klasifikasi itu ya merupakan kategori. Kategori ya, spam atau bukan spam, COVID atau bukan COVID ya, wajah si A, wajah si B atau wajah si C. Nah, nanti harus kita bedakan antara klasifikasi dan prediksi. Apa bedanya gitu ya? Nah, kalau diprediksi contohnya begini ya, kita memprediksi usia seseorang berdasarkan wajahnya. Nah, ingat ya, lihat bedanya nih. Kalau di klasifikasi tadi kita mengelompokkan atau mengklasifikasikan wajah ya, wajah si A, si B, si C atau si D. Hanya mengklasifikasikan wajahnya. Nah, kalau di prediksi ini ya, salah satu contohnya adalah kita memprediksi usia. Jadi bukan menebak ini wajah siapa ya, tapi memprediksi usianya, nilai usianya. Oh ini wajahnya ini sepertinya ini 32 tahun misalnya. Oh wajah seperti ini misalnya 17 tahun gitu ya, dan seterusnya. Jadi output dari prediksi itu adalah nilai, sebuah nilai. Contoh lain misalnya stock market prediction. Saya ingin saya berdagang misalnya, berniaga, kemudian saya pastinya ingin meraup untungnya sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Jadi saya nggak boleh rugi di sini. Jadi ketika saya memproduksi suatu barang, saya harus tentukan dulu nih, saya harus prediksi kira-kira berapa banyak barang yang harus saya produksi untuk besok misalnya ya, untuk besok. Ya, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga terlalu sedikit gitu ya. Terlalu banyak nanti kalau nggak laku yang mubazir, kalau terlalu sedikit ternyata rame yang beli ya rugi juga gitu kan. Maka harus diprediksi dulu. Nah, nanti prediksinya berdasarkan tren market sebelumnya ya, tren penjualan pada hari-hari sebelumnya. Nah, jadi outputnya berupa jumlah yang harus diproduksi gitu ya, bilangan outputnya. Contoh lain misalnya peramalan atau forecast ya, prediksi harga emas. Ini juga sama ya. Outputnya berupa bilangan ya, harga emas, outputnya itu. Jadi memprediksi harga emas berdasarkan tren harga pada waktu-waktu sebelumnya ya. Contoh lain juga misalnya memprediksi suhu udara ya, suhu udara. Kira-kira nanti malam suhu udara bakal berapa derajat gitu ya. Atau besok pagi kira-kira suhu udara kira-kira berapa derajat Celcius misalnya. Nah ini, jadi prediksi outputnya adalah bilangan ya, sedangkan kalau klasifikasi outputnya adalah kategori-kategori ya. Nah kemudian, kita lihat di sini. Karena kita bicara tentang jaringan saraf tiruan atau neural networks, nah maka kita perlu bahas dulu nih latar belakangnya ya. Kenapa sampai ada teknik yang namanya neural networks atau jaringan saraf tiruan? Nah, ternyata latar belakangnya ya diadopsi dari atau inspirasinya dari jaringan saraf biologis pada manusia ya. Yang pernah belajar biologi mungkin pernah lihat gambar ini ya. Ini adalah gambar dari sebuah sel saraf ya, sel saraf dari manusia. Nah, sebuah sel saraf itu memiliki body, punya badan ya. Punya badan, di tengahnya ada yang warna kuning itu adalah inti selnya, nukleus gitu ya. Kemudian dia punya tangan yang panjang itu ya. Tangan yang panjang itu namanya akson. Ya, akson ini nanti bisa nyambung ke sel sel saraf lainnya melalui sinapsis yang di ujungnya itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di badan sel itu juga ada seperti rambut seperti akar begitu ya. Itu juga tangan-tangan pendek ya, disebut juga dengan dendrit gitu ya, dendrit. Nah, nanti dendrit ini akan bisa terhubung melalui sinapsis ya dengan neural networks yang lainnya, sel saraf lainnya ya. Jadi ini adalah gambar ilustrasi sebuah sel saraf biologis pada manusia. Dan nanti ya satu sel saraf ini bisa terkoneksi dengan sel saraf yang lainnya ya. Ada mungkin jutaan bahkan miliaran sel saraf dalam tubuh kita ini ya. Itulah kenapa kita ya bisa memiliki kecerdasan ya, bisa berpikir, bisa mencium bau, membedakan bau ya,
bisa membedakan rasa, membedakan objek yang kita lihat ya, dan seterusnya. Nah, dari sinilah ya awal bermulanya jaringan saraf tiruan. Nah, terus bagaimana sih cara kerja jaringan saraf biologis itu? Nah, ibarat begini. Misalkan kita makan coklat ya, kita makan coklat. Nah, di lidah kita itu ada sel saraf ya. Di lidah kita ada sel saraf yang bisa merasakan 4 jenis rasa ya. Mungkin masih ingat ya pelajaran biologi mungkin SD atau SMP itu ya. Ada rasa manis, rasa pahit ya, asin dan asam ya. Nah, sel saraf di lidah itu dia terhubung ya, nyambung dia dengan sel saraf yang ada di otak, nyambung dia itu. Maka ketika kita makan coklat misalnya ya, maka coklat tadi akan dirasakan oleh sel saraf di lidah ya, kemudian inputnya atau rangsangan yang diberikan oleh makanan tadi ya, rasa yang dikecap oleh lidah tadi itu akan dikirimkan dalam berupa sinyal ya, dalam bentuk sinyal dikirimkan dari lidah menuju otak. Nah, menuju otak. Nah, ketika otak merasakan, wah ini rasa manis, coklat manis, maka otak akan merespon dengan memberikan rasa bahagia, ya kan? Biasanya kan kalau kita makan coklat itu kan bahagia ya, manis soalnya, nikmat. Nah, itu itu salah satu cara kerjanya ya. Dia menerima input berupa makanan itu dirasakan oleh reseptor atau saraf yang ada di lidah tadi, yes, diterima sebagai input, diteruskan sampai ke otak, otak memberikan respon atau output ya berupa rasa bahagia tadi. Nah, ini senang makan coklat gitu kan. Nah, contoh lainnya misalnya kita mata ya. Ketika mata melihat suatu objek di depannya, ya kita tahu bahwa mata itu juga punya sel syaraf, yang mana sel syaraf mata itu juga terhubung ke otak. Jadi ketika mata menerima pantulan cahaya dari sebuah objek, ya maka pantulan cahaya itu akan diterima sebagai input ya oleh sel syaraf di mata dan diteruskan ke otak. Ya, jadi sel syaraf kan berhubungan, ya diteruskan ke otak. Otak merespon dan membuka database di kepala kita ya. Oh, ini buah apel misalnya. Jadi otak bisa merespon dan dia bisa mengoutputkan ya, mengoutputkan oh ini buah apel. Oh, ini buah rambutan. Oh, ini buah durian misalnya. Nah, ini juga salah satu contoh cara kerja sel saraf biologis pada manusia. Dia menerima input ya, baik melalui mata misalnya atau dari lidah, ya dari panca indera kita ya. Dari kulit juga misalnya atau dari hidung berupa aroma atau bau ya. Input tadi diteruskan sampai ke otak. Otak memberikan output ya berupa respon gitu. Nah, ini yang ditiru oleh para ilmuwan sehingga mengembangkan suatu teknik, suatu algoritma yang namanya neural networks ya, artificial neural networks atau kalau kita nyebutnya jaringan saraf tiruan. Nah, karena ini tiruan, maka pastinya tidak sekompleks yang aslinya ya, tidak sekompleks yang aslinya, karena aslinya ciptaan Tuhan gitu ya. Nah, tiruannya seperti ini gitu teman-teman. Jadi kita punya input di sini teman-teman ya. Jadi ada bagian input ya, kita nyebutnya input layer atau lapisan input sebelah kiri itu ya. Kemudian di tengah-tengah itu kita sebut sebagai hidden layer ya, lapisan tersembunyi. Nah, lapisan tersembunyi ini fungsinya apa? Fungsinya sebagai jembatan atau penghubung antara input dengan output. Penghubung ya. Outputnya mana? Yang paling kanan warna hijau itu outputnya. Ya, itu outputnya. Jadi ada input layer, ada hidden layer dan ada output layer. Di mana di sini hidden layer merupakan penyambung ya, penghubung antara input dengan output. Nah, input tadi ya seperti peran lidah tadi ya. Dia menerima input ya berupa makanan atau rasa ya, atau mata tadi sama ya, menerima input berupa pantulan cahaya, diteruskan sampai ke otak. Nah, di sini otaknya berupa output layer itu. Ya, saraf di otak diwakilkan oleh output layer, dia akan memberikan respon gitu ya. Nah, nanti pada jaringan saraf tiruan ini inputnya bisa beragam, teman-teman. Ya, inputnya bisa beragam ya. Bisa berupa data tabular ya, atau juga bisa berupa citra atau gambar. Jadi dia bisa mengenali wajah si A, wajah si B, atau dia bisa mengenal objek ya. Oh, ini objek kucing misalnya. Oh, ini objek anjing misalnya. Oh, ini objek yang lainnya ya.
Dan juga dia juga bisa menerima input berupa suara, ya, sehingga dia bisa melakukan yang kita sebut tadi speech recognition, ya, atau pengenalan ucapan. Jadi inputnya bisa beragam, ya, tergantung problem atau studi kasus apa yang kita ingin selesaikan. Ya, jadi bisa berupa data tabular, bisa berupa data gambar, dan juga bisa berupa data sinyal suara, teman-teman. Ya. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat dulu studi kasus dari neural networks seperti apa, ya. Dia dipakai di mana sih gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu studi kasus pertama, yakni pada permasalahan rekrutmen pegawai, ya. Jadi gini, ceritanya kita mau bikin sistem, ya, sistem yang bisa mengautomatisasi proses rekrutmen pegawai di sebuah perusahaan. Artinya gini, artinya nanti bidang SDM akan terbantu dengan sistem ini, ya. Jadi dia nggak perlu ngecek manual satu-satu, ya. Sistem nanti bisa memberikan rekomendasi kira-kira pegawai ini cocoknya diterima atau ditolak gitu ya. Nah, di sini misalkan rekrutmennya didasarkan pada 4 parameter, ya, 4 input. Ini IPK, wawancara, ya, nilai wawancara, lalu nilai tes psikotes, dan ada nilai skor pengalaman misalnya, ya, misalnya aja. Nanti IPK, wawancara, psikotes, dan pengalaman ini dijadikan sebagai input, ya, sebagai input. Nah, nanti kita sebut dia sebagai X1, X2, X3, dan X4. Nah, ini inputnya. Nah, nanti input ini akan tersambung ke hidden layer gitu ya. Nanti hidden layernya ini kita wakilkan dengan Z1, Z2 sampai Zn. Nah, kenapa Zn? Karena di sini jumlah neuron, ya, kita nyebutnya neuron. Jadi yang bulat-bulat tadi itu adalah neuronnya gitu ya. Nanti bagian-bagian dari JST atau jaringan saraf neuron ini kita akan bahas berikut nanti di slide berikutnya, ya. Jadi Z1 sampai Zn ini mewakili neuron, ya, yang ada di lapisan tersembunyi, teman-teman, ya. Nah, kenapa sampai Zn? Karena gini, jumlah neuron pada lapisan tersembunyi ini memang tidak bisa ditentukan secara pasti berapa jumlahnya gitu ya. Kalau inputnya pasti gitu ya. Inputnya misalkan di sini ada 4 gitu ya. Inputnya pasti jumlahnya. Tapi kalau hidden layernya kita belum bisa pastikan berapa jumlah neuronnya. Ya, nanti caranya gimana? Caranya adalah trial and error, coba-coba gitu. Nah, kemudian nanti hidden layer ini, ya, setiap neuronnya akan tersambung dengan neuron yang ada di output layer gitu, Y1, ya. Kenapa cuma satu input, outputnya kok cuma satu? Karena di sini kita hanya ingin menentukan apakah seorang pegawai atau calon pegawai itu akan diterima atau ditolak. Nah, dalam hal ini, ya, Y1 itu bisa mengeluarkan 2 buah nilai, ya. Salah satu dari 2 nilai maksud saya, ya. Dia bisa mengeluarkan nilai 1. Kalau 1 itu berarti pegawai itu atau calon pegawai itu diterima. Tapi kalau outputnya adalah 0, maka dia sebaliknya, dia akan ditolak. Gitu. Jadi Y1 ini, satu neuron ini bisa mengeluarkan nilai 1 atau 0, tergantung nanti perhitungan matematisnya seperti apa, ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian contoh lainnya gitu ya, contoh lainnya begini. Nah, pada kasus klasifikasi email, ya, spam, ya, mana yang spam dan mana yang bukan spam. Nah, nanti apa yang dijadikan input? Nah, yang dijadikan input nanti adalah kata-kata, ya, kata-kata yang sering muncul dalam sebuah email. Misalnya kata selamat, kata donasi, kata hadiah, kata dokumen. Jadi kata-kata yang biasa muncul di email, ya, baik email yang spam dan juga email yang real gitu ya, email yang benar gitu ya. Kita koleksi, ya, kita data, kita olah, ya, sehingga kita bisa menentukan kata-kata apa saja yang bisa dijadikan input di sini, ya. Kata yang biasa muncul di email spam gitu ya, dan juga yang kata-kata lain yang juga ada di email yang non spam gitu. Nanti kata-kata ini, ya, akan punya skor, punya nilai, ya. Artinya gini, misalkan kata selamat itu muncul atau ada di dalam sebuah email, maka nanti kata selamat ini nilainya lebih dari 0, ya, mungkin 1 atau 2 misalnya gitu. Tapi misalkan kata hadiah ini nggak muncul dalam sebuah email misalnya, nanti nilainya 0 gitu ya, nilainya 0.
Nah, kata-kata ini dijadikan sebagai input ya, kita sebut sebagai X1, X2 sampai XM ya. XM artinya nanti berapa M itu ya tergantung berapa kata yang kita dapatkan ya. Berapa kata yang kita miliki sebagai input gitu. Nanti dia akan terkoneksi ke ke hidden layer. Di situ sudah ada neuronnya ya sebanyak N ya, Zn. Kemudian nanti akan tersambung ke output layernya Y1 juga sama ya. Outputnya cuma satu neuron di sini ya. Jadi teman-teman ada istilah layer, ada istilah neuron. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, yang penting kita tahu dulu nih buat apa ya, apa kegunaan dari neural networks ini supaya kita punya gambarannya ya. Nah, di sini outputnya adalah satu buah neuron yang bisa mengeluarkan nilai 1 atau 0. Kalau nilai outputnya 1 berarti email itu kita sebut spam ya. Tapi kalau outputnya 0 berarti email tersebut ya email yang benar ya, bukan spam gitu ya. Memang email yang real gitu. Nah, dalam hal ini teman-teman ya, karena kita mau mengelompokkan spam atau bukan spam ya, kita sebetulnya bisa membuat outputnya itu ke dalam 2 neuron misalnya kayak gini ya. Jadi bisa dalam 1 neuron ya, atau bisa juga dalam 2 neuron seperti ini, Y1 dan Y2. Kenapa 2 neuron? Karena kita punya 2 kategori di sini ya, yakni spam dan bukan spam gitu. Nah, jadi baik cara yang ini maupun yang sebelumnya tadi yang cuma 1 neuron di outputnya ini bisa dipakai ya. Cuma biasanya trennya ya, atau untuk performa yang lebih baik biasanya kita menggunakan cara yang kedua ini ya. Kalau kita punya 2 kategori untuk diklasifikasi, maka kita pakai 2 neuron pada output layernya. Nanti kalau misalkan klasifikasi atau kategorinya itu ada 3, ada 5, ada 6 ya, berarti jumlah neuronnya ngikutin jumlah kategorinya itu gitu. Nah, nanti ini misalkan ya, nanti ketika kita inputkan, diproses, keluar outputnya Y1 bernilai 1 misalnya ya. Ketika Y1 bernilai 1, maka nanti Y2 atau neuron output yang lainnya itu akan bernilai 0 gitu. Jadi ketika ada satu neuron output itu bernilai 1, maka nanti neuron yang lain akan bernilai 0. Jadi kalau Y1-nya sama dengan 1, maka kita kategorikan dia spam ya. Tapi sebaliknya, kalau yang bernilai 1 itu adalah Y2, ya kalau Y2-nya 1 berarti Y1-nya 0 gitu ya. Sebaliknya gitu. Maka dia bukan spam ya kalau Y2-nya sama dengan 1. Nah, ini bisa pakai cara pertama tadi atau cara kedua ini ya. Tapi saya pribadi lebih prefer cara kedua ini ya. Sama halnya dengan kasus tadi ya, sebenarnya kasus rekrutmen pegawai tadi juga bisa dibuat seperti tadi ya, seperti ini ya. Bisa dibuat Y1, Y2 ya. Y1 nanti untuk kategori pegawai yang diterima, dan Y2 untuk kategori pegawai yang ditolak, yang tidak diterima gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Contoh lain misalnya untuk klasifikasi penyakit ya, penyakit. Jadi inputnya apa? Inputnya gejala yang dirasakan oleh pasien. Gejala 1, 2, 3 dan seterusnya sampai gejala ke M. Ini kita sebut sebagai inputnya X1 sampai XM. Ini inputnya. Kemudian nanti dia akan tersambung ke hidden layer ya. Hidden layer, nanti hidden layer akan menyambungkan ke outputnya. Jadi misalkan penyakit yang mau kita klasifikasinya ada banyak penyakitnya ya, ada banyak penyakitnya. Penyakit 1, 2, 3 dan seterusnya sampai penyakit ke K gitu ya. Maka nanti di output layernya yang warna hijau ini ya kita buat neuron sejumlah kategori penyakitnya tadi gitu ya. Kalau penyakitnya ada 10 ya berarti neuronnya pada output layernya ada 10 ya, yang warna hijau itu. Di sini saya simbolkan dengan Y1, Y2 sampai YK. Nah, nanti kalau Y1-nya outputnya berupa 1 ya, outputnya bernilai 1, maka nanti kita katakan oh dia punya penyakit A. Nah, sama dengan pada klasifikasi email tadi, ketika sebuah neuron bernilai 1, maka neuron yang lain ya, neuron yang lain pada output layer itu akan bernilai 0. Nah, teknik ini kita sebut sebagai one hot encoding namanya. One hot encoding. Nanti teman-teman bisa baca dulu ya, atau nyari di YouTube banyak itu.
Nah, misalkan kalau yang bernilai 1 itu adalah Y2, berarti neuron yang lain di output layer itu 0 ya nilainya. Jadi kalau Y2-nya 1, berarti dia penyakit B misalnya gitu. Atau kalau misalkan Y3-nya yang bernilai 1, berarti Y1, Y2 dan selain Y3 itu akan bernilai 0 ya. Jadi ketika Y3 sama dengan 1, maka kita kategorikan, oh ini penyakit C gitu. Begitu seterusnya sampai penyakit yang terakhir. Jadi di sini ya, teman-teman yang perlu perhatikan di sini adalah di output layernya ya. Jadi setiap neuron itu ketika dia bernilai 1, maka neuron yang lain itu akan bernilai 0. Ini one hot encoding namanya ya. Nah, contoh lain misalnya pada problem digit recognition, pengenalan angka. Angka itu kan biasanya berupa gambar ya. Inputnya berupa gambar. Misalkan gini, kita punya gambar ukuran 13 kali 10 pixel ya, 13 baris dan 10 kolom. Nah, ini ada angka 7 ya, di sini angka 7. Gambar ini adalah gambar black and white ya, black and white. Yang warna putih itu nilainya 1, yang warna hitam nilainya 0. Nah, nanti gambar ini akan jadi input ya, jadi input bagi neural networks sehingga dia bisa mengklasifikasikan ini gambar apa gitu. Nanti inputnya begini. Yang jadi input bagi neural networks itu adalah pixel-pixelnya ya, nilai dari setiap pixel di gambar itu ya. Yang belum tahu apa itu pixel, jadi pixel itu adalah kotak-kotak kecil itu ya. Pixel itu adalah kotak-kotak kecil yang membangun, yang menyusun gambar tersebut. Ya, kotak kecil namanya pixel atau picture element. Itu singkatannya ya, pixel. Nah, pixel 1 itu yang mana? Yang ini. Ya, pojok kiri atas itu pixel 1. Ya, dan pojok kanan bawah itu adalah pixel yang terakhir, yakni pixel ke 130 ya. Karena ukurannya kan 13 kali 10 pixel ya. Kalau dikalikan jadi kan 130 total pixelnya ya. Nah, semuanya ini ya, 130 pixel ini itu jadi input. Ya, jadi input bagi neural networks, kemudian akan diteruskan ke hidden layer sehingga menghasilkan output. Nah, yang namanya angka atau bilangan itu kan ada dari 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9 ya. Atau 1 sampai 9 ditambah angka 0 misalnya ya. Kan total ada 10 ya. Maka di output layernya kita berikan neuron sebanyak 10 ya, dari Y1, Y2 sampai Y10. Karena ada 10 bilangan atau 10 angka ya yang akan kita klasifikasikan. Sama kayak tadi, kalau Y1 yang bernilai 1, oh ini berarti outputnya adalah angka 1 ya. Kalau Y2 yang bernilai 1, berarti oh ini angka 2 gitu ya. Kalau Y3 yang bernilai 1, oh ini berarti angka 3. Begitu seterusnya sampai Y10 ya. Kalau Y10 yang bernilai 1, berarti ini angka 0 gitu ya, angka 0. Gitu teman-teman ya. Ini kalau studi kasusnya adalah digit recognition, pengenalan angka berupa gambar ya. Contoh lain ya, banyak nih contohnya nih ya. Speech recognition. Jadi kita punya sinyal suara sebagai input. Nanti sinyal suara ini kita potong-potong ya, dibagi-bagi menjadi beberapa segmen atau beberapa frame ya. Kita nyebutnya frame. Jadi sinyal suara yang panjang itu kita bagi-bagi menjadi beberapa segmen atau beberapa frame ya. Nanti setiap frame ini akan diolah dulu, diproses, menghasilkan nilai. Ya, kita nyebutnya feature ya, feature atau nilai gitu. Nah, feature atau nilai dari potongan-potongan frame ini itu akan dijadikan sebagai input. Ya, frame 1 nilainya berapa ya, frame 2 nilainya berapa, begitu seterusnya ya. Nah, kalau di speech recognition ini prosesnya agak kompleks memang ya. Di tahapan inputnya agak kompleks. Kenapa? Karena kita nggak bisa langsung memasukkan sinyal suaranya mentah-mentah gitu, nggak bisa ya. Kita harus olah dulu sinyalnya ya, kemudian mendapatkan yang disebut dengan feature atau ciri ya. Nanti ciri ini nanti setiap frame itu punya nilai, punya ciri ya. Setiap frame punya ciri gitu. Nanti ciri ini yang dimasukkan sebagai input ya, sebagai input bagi neural networks. Nah, nanti sehingga dia bisa menghasilkan, misalkan kita mau
outputnya misalkan huruf ya. Jadi ini huruf apa ya, huruf apa dan seterusnya. Atau ini kata apa dan seterusnya. Nah, ini contohnya misalkan kita punya mau mengklasifikasikan 10 kata misalnya 10 kata ya. Maka nanti bisa saja outputnya Y1 itu kata apa misalnya ya. Y2 itu kata apa dan seterusnya. Nah, ini lupa diedit nih. Lupa diedit gitu ya. Nah, misalkan kita nyebutkan angka ya, angka 1, angka 2 kita ngomong. Nah, nanti outputnya seperti itu. Ya. Jadi kalau Y1 yang bernilai 1, oh berarti kita sedang ngomong angka 1 misalnya ya. Kalau Y2 yang bernilai 1, oh kita sedang ngomong angka 2 misal. Dan begitu seterusnya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau outputnya berupa huruf, ya berarti nanti output layernya ada 26 ya. Ada 26 neuron ya, mewakili huruf yang ada di abjad ya. Dari A, B, C sampai Z gitu. Ya, tergantung kita mau klasifikasi berdasarkan apa ya. Mau klasifikasi kata yang diucapkan atau mengklasifikasi huruf-huruf tiap yang diucapkan itu ya. Oke. Nah, yang kita bahas tadi itu masih masalah klasifikasi. Nah, sekarang bagaimana pada masalah prediksi ya? Ingat tadi klasifikasi itu outputnya berupa kategori, sedangkan prediksi outputnya berupa nilai, ya bilangan. Oke, di sini misalnya kita memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanahnya, luas rumahnya, jumlah kamar tidur dan seterusnya. Ini adalah inputnya, ya. Kemudian nanti terkoneksi ke hidden layer dan mendapatkan output. Nah, di sini kalau prediksi itu output layernya pasti hanya mengandung satu neuron. Kenapa? Ya karena outputnya hanya berupa bilangan, sebuah bilangan saja. Nah, nanti outputnya ini ya, kalau tadi klasifikasi outputnya adalah 0 atau 1, ya 0 atau 1. Nah, kalau diprediksi nanti nilainya berupa rentang nilai dari 0 sampai 1. Ya, rentang nilai outputnya itu dari 0 sampai dengan 1. Jadi outputnya bisa 0, bisa 0,2, 0,025 ya dan seterusnya sampai 1 maksimal. Nah, tentu karena ini memprediksi harga rumah ya, rentang nilai 0 sampai 1 di output tadi harus diproses dulu ya. Nanti ada istilah namanya denormalisasi. Nah, apa ini? Ya, gampangnya gini, denormalisasi ini mengubah yang tadi itu range nilainya 0 sampai 1 diubah menjadi angka bilangan nominal uang ya, berapa rupiah dan seterusnya. Nanti ada rumusnya itu ya. Ini hanya sekilas saja dulu supaya teman-teman dapat gambaran ya. Oke, ini kalau prediksi ya. Kalau harga emas gimana? Sama aja. Biasanya inputnya kalau kita prediksi harga emas, inputnya itu adalah tren harga pada hari-hari sebelumnya. H-1, H-2, H-3 dan seterusnya itu berapa harga emasnya. Nanti jadikan input, diproses, menjadikan output. Outputnya sama ya. Karena ini prediksi, outputnya dalam rentang 0 sampai 1. Nanti nilainya denormalisasi supaya berubah menjadi nominal harga emas. Ya. Nah, oke teman-teman, ini contoh studi kasus dari aplikasi neural networks ya pada berbagai macam masalah ya, klasifikasi dan prediksi ya. Oke, baik. Nah, sekarang setelah kita mengetahui berbagai macam studi kasus dan contoh-contohnya tadi, kita akan coba lihat bagaimana sih ya prinsip atau cara kerja dari neural networks ini ya. Apakah sesulit itu ya? Oke. Nah, gini. Yang harus kita pahami pertama, yang harus kita ketahui adalah apa sih elemen-elemen dari neural networks itu. Nah, pertama, ada elemen yang namanya neuron. Ya, kedua ada elemen namanya koneksi, dan yang ketiga ada elemen namanya bobot. Ya, bobot. Oke, ini gambarnya nih. Neuron tuh yang mana? Ya, yang seperti saya sudah jelaskan tadi, neuron itu adalah yang bulat-bulat ya, X1, X2, Y1 itu adalah neuron ya. Kemudian koneksi itu yang mana? Garis itu koneksi ya. Dan garis ini atau koneksi ini memiliki nilai yang disebut dengan bobot. Jadi koneksi itu ada bobotnya ya teman-teman, ada bobotnya ya.
Jadi bobot ini menyatakan kekuatan dari koneksi tersebut, ya. Kekuatan dari koneksi tersebut. Semakin tinggi, ya, atau gini, semakin kalau nilai bobotnya itu makin jauh dari 0, ya, jadi bisa positif, bisa negatif, maka makin besar, ya, nilai bobot tersebut, makin kuat dia. Tapi kalau nilainya semakin dekat dengan 0, maka semakin lemah koneksi bobot tersebut, ya. Misalkan saya punya input nih, misalnya nih. Jadi X1, X2 nih inputnya, ya, input layer. Y1 ini kita katakan sebagai output layer, ya. Output layer misalnya. Jadi nggak ada hidden misalnya, ya. Contoh aja. Jadi kita akan bahas bagaimana sih cara perhitungannya, gitu ya. Misal saya punya input X1 sama dengan 1, dan X2 min 1. Itu inputnya. Kemudian X1 dan X2 terkoneksi ke Y1. X1 dengan Y1 bobotnya 2. X2 dengan Y1 bobotnya min 1. Nah, maka nilai pada Y1 bisa kita hitung dengan cara input X1 dikalikan dengan bobotnya, ya, bobot yang terkoneksi ke Y1. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian X2 juga dikalikan. X2 nilainya berapa dikalikan dengan bobot yang terkoneksi ke Y1, ya, antara X2 dengan Y1. Jadi min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Nah, hasil perkalian dari masing-masing neuron input tadi ini akan dijumlahkan. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini nanti akan menjadi kandidat output dari Y1. Nah, jadi sini karena kita tadi sudah belajar bahwa output ataupun output dari neural networks itu kan hanya bisa 0 atau 1, ya, atau 0 sampai dengan 1 nilainya, ya. Sedangkan di sini nilai 2 tambah 1 adalah 3. Maka angka 3 ini nggak bisa langsung dijadikan sebagai output pada Y1. Kenapa? Ya karena neuron hanya bisa mengenali angka 0 sampai dengan 1 saja gitu. Nah, sehingga angka 3 ini harus kita aktivasi dulu namanya, ya. Jadi harus kita konversi ke dalam rentang 0 sampai 1. Ya. Jadi angka 3 ini harus dikonversi dulu ke dalam rentang 0 sampai dengan 1. Caranya menggunakan yang namanya fungsi aktivasi. Nanti fungsi aktivasi ini banyak, tapi yang biasa digunakan di neural networks itu adalah fungsi aktivasi yang namanya sigmoid, ya. Jadi ada sebuah fungsi aktivasi namanya sigmoid. Kalau kita visualisasikan bentuknya S kayak gitu. Jadi gini, angka 3 kita proyeksikan ke grafik itu, kemudian nanti dia akan naik ke atas diproyeksikan ke sumbu Y-nya. Nah, titik hijau itulah merupakan hasil aktivasinya yang akan kita pakai sebagai output dari Y1. Jadi hasil penjumlahan tadi, ya, 2 tambah 1, 3. 3 tadi kita aktivasi, teman-teman, ya. Diaktifasi dengan sigmoid, ya, diproyeksikan seperti itu menghasilkan nilai pada sumbu Y yang warna hijau itu, ya. Warna hijau itu. Nah, nilai yang warna hijau itulah yang kita pakai sebagai output Y1. Ngitungnya gimana? Ada rumusnya. Ini rumusnya. Jadi, fungsi aktivasi sigmoid itu rumusnya adalah Y1, ya, sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial dari min X. Ya. Nah, X di situ apa? X di situ ya angka 3 tadi. Jadi kita masukkan 1 dibagi 1 plus E pangkat minus X-nya diganti 3. Ya, hitung saja pakai kalkulator, ya. Jadi 0,953. Itu adalah output yang kita dapatkan untuk neuron Y1. Jadi cara ngitungnya gitu, ya, teman-teman, ya. Jadi input kali bobot dijumlahkan semuanya, lalu diaktifasi. Maka itulah output pada neuron yang berikutnya itu. Oke, ya, mudah-mudahan paham nih. Ini prinsip dasar penghitungan nilai pada sebuah neuron, ya. Oke, teman-teman. Next, nah karena tadi sudah tahu cara ngitungnya, nah kita coba nih. Saya punya sebuah jaringan saraf tiruan, ada input layer, ada X1, X2 di situ, ya. Kemudian ada hidden layer, ada neuron Z1 dan Z2 di situ. Dan ada output layer, ada neuron Y1 di situ. Outputnya 1 neuron.
Nah, X1 nilainya 0,5 misalnya, X2 nilainya min 0,1. Nah, kita akan hitung ya berapa output yang kita dapatkan di Y1 jika X1-nya 0,5 dan X2-nya min 0,1. Gimana cara ngitungnya? Prinsipnya seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Jadi, sekarang kita hitung dulu nih. Jadi, sebelum bisa menghitung nilai Y1, hitung dulu nilai di Z1, teman-teman. Nilai di Z1 itu dapat dari mana? Dapat dari X1, ya, dikalikan dengan bobot yang masuk ke Z1 ya. Jadi bobot antara X1 dengan Z1. Nah, 0,5 dikali 2. Ya, hasilnya 1. Nah, nanti dijumlahkan dengan X2 dikali dengan bobot antara X2 dengan Z1. Ya, min 0,1 dikali min 1 ya. X2-nya min 0,1 ya, bobot dari X2 ke Z1 adalah min 1. Kalikan aja. Ya, dapat 0,1. Lalu apa? Dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. 1 dan 0,1 jumlahkan dapatnya 1,1. Nah, kemudian 1,1 ingat diaktifasi dulu dengan tadi fungsi aktivasi sigmoid. Ya. Nah, rumusnya sama nih. Ya, Z1 sama dengan 1 dibagi 1 plus E pangkat minus X tadi ya. X-nya diganti dengan 1,1 ini. Dapatnya 0,75. Artinya apa? Artinya di Z1, ya, nilai di Z1 adalah 0,75. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung nilai di Z2, teman-teman. Ya, caranya sama. X1 kali bobot yang masuk ke Z2, yakni 0,5 kali 1 bobot yang masuk ke situ ya. Kemudian ditambah X2 dikali bobot yang masuk ke Z2 itu. Ya, min 0,1 kali min 2. Bobotnya min 2 kan? Ya, dapatnya 0,2. Jumlahkan. Ya, 0,7 aktivasi. Jadi 0,67. Hingga Z2 nilainya adalah 0,6. Nah, dengan cara demikian ya, Z1 diketahui, Z2 juga sudah diketahui nilainya. Maka kita bisa hitung nilai di Y1. Caranya sama. Y1 dapat dari mana? Z1 kalikan bobot yang masuk ke Y1. Ya, 0,75 kali 1. Ya, ditambah Z2 dikali bobot yang masuk ke Y1 ya, 0,67 kali minus 2. Ya. Itu dapatnya, jumlahkan hasilnya. Min 0,59. Ingat, ini harus diaktifasi dulu teman-teman. Ya, harus diaktifasi dengan sigmoid tadi. Nah, kita aktifasi sehingga Y1-nya adalah 0,36. Jangan lupa ya, setelah dijumlahkan harus diaktifasi dulu dengan fungsi sigmoid tadi. Maka kita dapat di sini Y1 adalah 0,36. Setelah output dari neural networks ini. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Oke. Nah, 0,36 ini ya kalau kita bulatkan ya jadinya 0 ya, setara dengan 0 karena dia nilainya di bawah 0,5 ya. Nah, sekarang kalau inputnya saya ganti. X1-nya 1, X2-nya juga 1. Gimana ngitungnya? Sama aja. Nanti Z1 dapat 0,73 ya. Nanti di Z2 dapatnya 0,27. Nah, Z1 dan Z2 dipakai untuk ngitung output di Y1. Outputnya misalnya 0,55. Nah, outputnya 0,55 ya. Karena nilai outputnya di atas 0,5, kalau kita bulatkan nanti jadinya 1. Jadinya 1. Pembulatan. Ya. Nah, ingat tadi ini 1 dan 0 ini nanti bisa dipakai untuk menentukan spam atau bukan spam gitu ya. Apakah ini sakit A, sakit B atau sakit C dan seterusnya tadi. Oke, nah sekarang kita akan bahas bagaimana sih ya, bagaimana menentukan nilai bobot pada neural networks. Nah, kalau teman-teman lihat tadi pada slide sebelumnya ya, saya sudah memberikan nilai-nilai atau bobot ya di setiap koneksi. Nah, sebetulnya bobot pada neural networks ini itu tidak ngasal ngasihnya ya.
tidak ngasal ngasihnya. Tapi ada satu mekanisme yang kita sebut dengan learning atau pembelajaran. Ya, jadi nilai pada bobot itu ditentukan lewat proses learning tersebut atau proses belajar tersebut. Nah, ini akan kita bahas kilas dulu di sini teman-teman. Ya, jadi gini, neural networks itu dia belajar dari data. Dia akan belajar dari data. Nah, dari data yang dia punya, dia akan pelajari polanya. Nanti selama dia belajar, ya, bobot-bobot yang ada di koneksi itu, di jaringannya itu akan diubah-ubah, akan berubah-ubah nilainya. Ya, sampai dia mendapatkan bobot yang paling optimal. Oke, gimana gambarannya? Kayak gini gambarannya ya. Misal saya punya neural network seperti ini. Kita akan training, kita akan ajari dia mengenali pola data. Ingat ya, ini adalah proses untuk mendapatkan bobot pada neural networks. Nah, misalkan saya punya X1-nya 1, X2-nya 1. Kita hitung maju ke depan, ya. Sampai Y1 kita akan dapat output ya tadi ya, dapat outputnya. Nah, nanti output yang dihasilkan oleh neural networks ini akan kita bandingkan dengan nilai yang kita harapkan. Target ya. Jadi kita sudah pasang target nih. Outputnya harusnya apa? Ternyata neural networks bilangnya beda gitu loh. Ya, misalkan targetnya adalah 1, tapi output yang diberikan oleh neural networks adalah 0,2 misalnya. Dalam hal ini ya, outputnya kan tidak sama dengan target. Karena output nggak sama dengan target, maka akan terjadi yang namanya error di situ, ada kesalahan. Nah, kalau error gimana? Perbaiki bobotnya. Nanti akan ada mekanisme begini, ya. Dari nilai error yang kita dapatkan di output layer di Y1 tadi, ya, error tersebut akan dipakai untuk memperbaiki bobot jaringan ke belakang, ya. Jadi di sini dari Y1 ya, dari output layer ke hidden layer, ya, itu ada perhitungan mundur. Nah, namanya back propagation. Nanti back propagation ini akan kita bahas di video selanjutnya, ya. Jadi dari Y1 ya, dari output layer ke hidden layer nanti ada satu mekanisme di situ, ya. Jadi dia ngitung mundur. Nah, setelah dia ngitung mundur nanti bobot antara hidden layer dan output layer akan diperbaiki, akan diupdate. Ya. Nah, kemudian dari hidden layer mundur lagi ke input layer, teman-teman. Ya, ketika mundur lagi ada mekanisme perbaikan bobot di situ. Ya, bobot antara hidden layer dan input layer akan diperbaiki, diupdate. Nah, kemudian setelah diupdate, ya, kita hitung maju lagi. Hitung maju lagi. Sampai Y1 dapat output. Ternyata output yang dihasilkan masih beda dari target, ya, masih beda dari target yang kita harapkan. Masih ada error di situ. Artinya mundur lagi, ya. Error tadi dipakai untuk memperbaiki bobot, ya. Hitung mundur. Kemudian bobot antara output dan hidden diperbaiki, mundur lagi gitu ya. Perbaiki lagi bobot antara hidden dengan input layer. Kemudian setelah diperbaiki sama, kembali lagi, hitung maju lagi. Ya, hitung maju lagi begitu. Nah, ya seperti itu teman-teman. Ya. Masih salah, ya artinya masih ada ketika output masih beda dengan target, ulangi lagi. Terus begitu ya, mundur, perbaiki bobot, ya. Mundur lagi, perbaiki bobot. Sampai kapan? Sampai kapan kita memperbaiki bobot? Sampai ya ketika outputnya ya sudah mendekati banget ya, mendekati dari target. Jadi artinya selisih antara output dengan target itu sangat tipis. Nah, baru kita berhenti di situ. Jadi kita berhenti bukan pada saat output sama dengan target, tidak. Biasanya nggak akan tercapai ini ya. Kita berhenti learningnya itu ya, maju mundurnya itu berhenti ketika nilai output neural networks itu sudah sangat mendekati target yang kita harapkan. Baru dia berhenti di situ. Nah, ini baru gambaran awal dari proses learning ini. Nah, proses learning ini menghasilkan apa? Menghasilkan bobot jaringan, ya, bobot dalam pada koneksi neural networks ini. Jadi bobotnya itu nggak ngasal gitu ya, tapi ditentukan lewat cara seperti ini.
Nah, mungkin ada yang bertanya, loh Pak, berarti nilai awal bobot tadi bagaimana tentukannya? Nah, nilai awal bobot sebelum learning tadi kita tentukan secara acak. Secara acak. Nanti dia akan terus belajar, yang tadinya acak pelan-pelan akan konvergen, ya, mengarah ke nilai yang optimal. Jadi awalnya bobot jaringannya acak, ya, kita set acak, ya, kemudian kita masukkan ke proses learning ini menghasilkan bobot yang optimal. Itu ceritanya. Ini proses pembelajaran, ya, pembentukan bobot pada neural networks sehingga outputnya itu nggak ngaco nanti, ya, nggak ngawur gitu. Oke, nah tadi itu prinsip kerja atau proses pencarian bobot pada neural networks. Nah, ini pada bagian terakhir ini kita akan bahas apa saja sih arsitektur yang ada pada neural networks. Nah, jadi gini ya, yang kita bahas dari tadi itu kan itu salah satu arsitektur neural networks yang sederhana. Ada ada input, ada hidden dan output layer gitu ya. Ternyata ada model lain dari yang kita bahas tadi sebetulnya. Nah, ini kita bahas di sini, arsitektur neural networks. Nah, yang paling simple namanya perceptron. Hanya ada input dan output layer. Ini ya. Inputnya bisa macam, ya, nggak mesti 3 ya. Bisa 2, bisa 4, dan seterusnya. Outputnya biasanya cuma 1 neuron biasanya. Ini perceptron ya. Nanti kalau perceptron dikasih hidden layer, jadinya multi-layer perceptron ya. Ada input yang warna biru, ada hidden yang warna kuning, dan ada output yang warna hijau, output layer ya. Ini namanya multi-layer perceptron. Ini yang kita bahas dari awal tadi ya, multi-layer perceptron. Salah satu arsitektur yang paling sering dipakai ya. Kenapa? Karena performanya bagus dan arsitekturnya sederhana ya, relatif sederhana gitu. Makanya banyak yang suka, banyak yang pakai gitu. Nah, multi-layer perceptron ini juga bisa memiliki lebih dari 1 hidden layer ya. Bisa punya 2 hidden layer seperti ini. Ini masih sama, namanya multi-layer perceptron. Tapi kalau misalnya hidden layernya udah lebih dari 2, nanti jatuhnya jadi deep neural network namanya. Yang sekarang lagi rame ya dibahas, deep learning gitu ya. Deep learning atau deep neural network. Nah, itu biasanya multi-layer perceptron yang hidden layernya lebih dari 2. Nah, cuma pada perkembangannya nanti deep learning atau deep neural network ini nanti macam-macam ya, jenis macam-macam. Dan nanti algoritma pembelajaran juga beda-beda lagi biasanya gitu. Tapi kita belum bahas di sini gitu ya. Kita baru bahas dasarnya dulu. Ada lagi namanya recurrent neural networks. Recurrent, jadi setelah maju ada mundurnya gitu ya. Misalkan seperti ini. Setelah dari input masuk ke hidden, nah di hidden layer nanti ada panah yang balik ke belakang lagi gitu loh. Recurrent dia. Dan maju ada yang mundur lagi ya. Maju ada yang mundur lagi gitu loh. Jadi nilainya itu dikembalikan ke layer sebelumnya ya. Sebagai apa? Sebagai memori. Supaya apa? Supaya angka sebelumnya, nilai sebelumnya nggak dilupakan begitu saja gitu loh ya. Ada lagi yang begini modelnya, recurrent neural networks ya. Ada yang begini modelnya. Jadi dia looping di diri sendiri gitu ya. Ada lagi yang begini modelnya, macam-macam. Macam ya. Ini namanya recurrent neural networks. Jadi dia perhitungannya itu ada yang maju, ada yang mundur gitu ya. Oke. Ya, itu teman-teman ya. Jadi itu pembahasan kita mengenai dasar ya, pengantar neural networks. Nah, pada video selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi ya mengenai algoritma backpropagation. Mudah-mudahan Anda mudah memahaminya. Klik like kalau Anda suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe ya supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.